Sama seperti Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution ini juga gugur dalam usia muda. Seperti diketahui, dalam peristiwa berdarah G30 SPKI, Pierre Tendean atau bernama lengkap Pierre Andries Tendean, jadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tendean yang ketika itu masih letu dan sedang bertugas jadi salah satu ajudan Jenderal Nasution, dibawa oleh komplotan penculik yang menyatroni rumah Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pierre Tendean dibawa oleh komplotan penculik karena disangka Nasution. Jenderal Nasution sendiri berhasil selamat setelah meloncati tembok lalu bersembunyi di pekarangan Kedutaan Besar Irak yang berdekatan dengan rumahnya. Di lubang buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September, Pierre Tendean akhirnya dibantai bersama 3 jenderal yang berhasil diculik komplotan tersebut dalam keadaan hidup. Ketika gugur, Pierre Tendean, perwira muda dari Korps Zeni itu masih berusia 26 tahun. Masih sangat muda. Rupanya, ada satu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang juga gugur dalam tugas dalam usia muda. Dia bernama Gustav Adolf Manulang. Gustav Adolf Manulang adalah perwira dari Korps Kavaleri. Yang menarik, Pierre Tendean jadi ajudan Jenderal Nasution menggantikan posisi Gustav Adolf Manulang. Siapa Gustav Adolf Manulang, ajudan Jenderal Nasution yang gugur dalam usia muda ini? Berikut ini sekilas profil dan jejak karirnya. Gustav Adolf Manulang lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1929. Dia lahir di Matiti 1, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selama berkarir di TNI, Gustav Adolf Manulang pernah menjadi komandan Yonkav 7 Panzer K2, bahkan dia adalah komandan pertama dari Yonkav 7 Panzer K2. Mengutip Wikipedia, Gustav diangkat sebagai komandan pertama Yonkav 7 Panzer K2 berdasarkan surat keputusan Menpangat nomor skep /911-7/1962 tanggal 9 Juli tahun 1962 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pangkat Gustav ketika itu masih Mayor Kavaleri. Gustav dilantik menjadi Yonkav 7 Panzer K2 di lapangan Tegallega, Bandung. Saat itu, mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, penyerahan tongkat kepemimpinan diserahkan langsung oleh Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pembentukan Yonkav 7 Panzer K2 itu sendiri ketika itu bermodalkan 50 unit panser buatan Inggris macam Ferret Scout Car, Saladin dan Saracen. Markas batalion baru ini awalnya menumpang di Rinkavnis atau Resimen Induk Kavaleri Mekanis di Purbaya, Padalarang, Bandung. Yonkav 7 Panzer K2 ini merupakan hasil peleburan Batalion Krida Yuda Turangga 1 dan Batalion Krida Yuda Turangga 2. Nah, sebelumnya Gustav Adolf Manulang sempat jadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu setelah itu ditarik ke tempat tugas barunya. Posisi Gustav sebagai ajudan Jenderal Nasution kemudian digantikan oleh Letu Pierre Tendean, perwira muda dari Korps Zeni. Pada tahun 1962, Gustav Adolf Manulang ditugaskan untuk bergabung dengan pasukan perdamaian di Kongo Afrika dalam pasukan kontingen Garuda 3. Konga 3 atau kontingen Garuda 3 ini berada di bawah misi UNOK dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sabirin Mohtar. Nah, ketika bertugas di Kongo itu, Gustav gugur. Ia tertembak dan meninggal dunia di Kongo pada 1963 dalam sebuah misi kemanusiaan. Gustav gugur dalam usia 33 tahun. Masih terbilang muda. Kemudian atas pengabdiannya, Gustav Adolf Manulang diberikan kenaikan pangkat luar biasa, KPLB, menjadi Letnan Kolonel Kavaleri Anumerta. Mengutip artikel di Wikipedia, Letkol Kavaleri Anumerta Gustav Adolf Manulang memiliki istri bernama Fernanda Paulina Ninin Boru Lumban Tobing dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Augusta Monalina Srimatiti Boru Manulang dan Patuan Mangaraja Gustav Mangapul Manulang. Ninin, istri Gustav, adalah anak dari pahlawan nasional Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Gubernur Sumatera Timur dan juga menteri pada era pemerintahan Bung Karno.
Setelah sang suami meninggal, Ninin bersama anak-anaknya rutin mengunjungi makam sang suami minimal sekali setahun di makam pahlawan Kalibata saat jelang Hari Paskah.